Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus, bebaskan suaramu. Apakah range vokal kita bisa ditambah? Ya, secara umum saya akan jawab bisa. Tapi saya lebih suka menyebutnya sebagai mengoptimalkan range vokal yang ada. Karena sebetulnya range vokal kita tuh udah cukup biasanya, tapi nggak optimize karena kita jarang ngelatih teratas, terbawah, dan juga nada-nada nanggung di tengah. Jadi sebagai penyanyi yang terlatih, yang harus kita lakukan adalah mengoptimalkan dan memaksimalkan range vokal yang kita punya. Ikutin video ini sampai habis karena saya akan kasih tahu kamu gimana caranya. Langkah yang pertama adalah mengenal dulu range vokal kamu sendiri. Saya punya video yang ngejelasin gimana caranya kita ngukur vocal range kita. Klik video di sini ya. Tapi intinya gampang aja. Pertama-tama cari tahu dulu nada terendah dan tertinggi kamu. Kamu nyanyiin nada yang nyaman dari tengah, terus turun ke bawah ke yang paling rendah. Oke, mungkin gitu ya. Abis itu kita cari, itu nada apa sih? Oh, ini E flat atau S. Setelah itu catat. Oh, nada terendah saya di E flat. Mungkin catat juga itu E flat tuh kalau saya pagi-pagi ya. Karena kalau siang kadang-kadang berubah lagi ya. Kadang kita bisa terendahnya cuma sampai F misalnya. Tapi nggak apa, pokoknya yang penting catat ya. Sebetulnya alangkah lebih baiknya kalau kamu tahu ini S berapa. Tapi untuk sekarang kalau kamu nggak tahu nggak apa-apa. Yang penting tulis aja nadanya S. Atau ya pokoknya nadanya ini. Kamu catat nih, kamu harus tahu. Sekarang cek nada tertinggi kita. Kita mulai aja dari falset, abis itu naik ke atas ya. Oke. Oke, bass ya. Atau B flat. Sekali lagi, kalau kamu nggak tahu ini B flat berapa, nggak apa-apa. Yang penting tulis aja B flat. Jadi, kamu bisa tahu nih, kalau kamu latihan, kamu bisa tingkatin atau enggak. Dan yang terakhir, cari tahu bridge kamu di mana. Apa itu bridge? Bridge adalah jembatan antara chest voice kamu dengan head voice kamu. Ini penting banget ya untuk tahu bridge. Karena sebetulnya arah pertanyaan range vokal kita bisa ditambah apa enggak itu berhubungan sama yang ini. Bukan nada terendah, bukan fase tertinggi, tapi karena di bridge-nya. Ini yang paling crucial. Caranya gimana? Oke, mulai dari chest voice yang nyaman, terus naik ke atas tanpa pecah ke falset ya. Tetap bertahan di chest voice kamu. Kalau udah mulai begini, udah mulai goyang-goyang, udah mulai gitu, itu tandanya itu adalah bridge atau nada nanggung jembatan antara chest voice dengan head voice kamu. Oke ya, kalau saya sekarang ini di F. Sekali lagi, F berapa? Nanti aja, yang penting F. Jadi nada terendah saya adalah S. Nada tertinggi saya di falsetto adalah bass tadi. Dan nada nanggung saya adalah F. Catat. Kenapa sih kita mesti nyatet? Guys, sesuatu yang bisa kita ukur, kita bisa atur. Nah, kalau kita nggak tahu terendah, tertinggi, dan nada nanggungnya apa, gimana kita tahu latihan kita berhasil atau nggak, ya kan? Oke, so that's the first step. Langkah yang berikutnya adalah nge-polish atau memperkuat chest voice kita ke nada rendah. Caranya gimana? Seperti sudah saya sering bilang bahwa kita harus melatih yang namanya vocal fry untuk chest voice kita ya. Apa itu vocal fry? Kayak gini. Wow. Kayak suara orang baru bangun tidur gitu. Saat kita melakukan vocal fry, pita suara kita tuh rapet. Makanya nggak ada udara yang bocor. Dan itu yang memungkinkan chest voice kita atau nada rendah kita jadi kuat. Ya, jadi pastikan pas kita ke bawah, kita ke vocal fry. Jangan, itu kan jadi kayak plong bocor gitu ya. Kita nggak pengen gitu karena jadinya nggak ada landasannya. Kalau kita dengan vocal fry, chest voice kita bakal lebih punya landasan kayak gini karena kita ke vocal fry. Ya. Nah ini nih chest voice kita jadi kuat ya karena si vocal fry tadi. Oke, kalau vocal fry kita udah dapat kurang lebih ya, kita bisa latihan long tones, yaitu melatih nada panjang. Tergantung nada terendah kamu apa, kita pilih nada yang dekat-dekat dengan nada itu. Lalu kita panjangin dengan latihan seperti ini. Untuk saya, kan nada terendah saya tadi E flat ya. Saya akan pilih misalkan ada F ya, F. Jadi saya naik satu sedikit, terus saya panjangin nadanya untuk latihan. Kayak gini.
Ma, me, mi, mo, mu. Pastikan selama saya nyanyi nada tadi itu benar-benar supported. Artinya nggak ada nada yang nggak ada yang naik turun gitu, benar-benar rata serata mungkin, dan juga nggak ada udara yang bocor, dan juga resonansi di rongga mulut terutama itu benar-benar dapet ya. Jadi nggak terlalu cempreng kayak mame atau bocor mame, tapi benar-benar bulat mame mi. Itu dilatih, diulang-ulang sampai kita dapetin chest voice kita yang kuat. Nah setelah itu cobain tuh, kita turunin nih. Misalkan saya dari F tadi saya turun ke E. Ma, me, mi, mo, mu, dan seterusnya. Pokoknya latihan ini akan memperkuat chest voice kita dan juga nada rendah kita. Ingat jangan overpower, soalnya nada yang rendah itu butuh nafas yang kalem ya, yang slow tapi steady. Kalau kita overpower, kita akan nggak stabil nada rendahnya. Next, kita latihan head voice tertingginya ya. Untuk head voice yang tinggi, saya senang latihan dengan wi. Kita pilih nada yang simple deh ya. Yang penting kita tahu nih, tadi tertingginya kita di bass kan? Itu udah tinggi banget sih. Ya saya latih aja dari, mungkin saya turunin satu deh. Ya, jadi dari as kayak gini ya. Jadi gitu latihannya tuh. Lagi. Lagi. Oke. Kalau kita udah nyaman dengan nada yang panjang di bawah ataupun di atas, nada yang nggak panjang kita jadi lebih gampang dong pastinya. Secara common sense saja. Saat kita nyanyiin head voice setinggi tadi, yang mesti diingat adalah kita bayangin suara kita tuh di atas dan depan, ya, atas dan depan. Setelah itu resonansinya kayak di rongga hidung tapi di bagian belakangnya gitu. Jadi kayak ada nasalnya, tapi yang pasti nggak di leher ya. Karena kalau di leher ya nyangkut, stuck dan tension jadinya. Nah sampai di sini mungkin teman-teman ada yang nggak bisa melakukan falset atau head voice sejernih tadi. Itu nggak apa-apa teman-teman. Yang penting kamu coba dan kamu latih. Nah setelah bagian bawahnya dan bagian atasnya kamu udah nyaman, harusnya yang tengah-tengah nih, falset yang tengah-tengah, chest voice yang tengah-tengah, kamu udah lebih nyaman lah ya. Sekarang nada yang bahaya yaitu nada nanggung. Disinilah kita benar-benar memperluas range vokal chest voice kita dengan cara nyambungin chest voice-nya dengan head voice, yaitu yang disebut sebagai mixed voice. Caranya gimana? Tadi chest voice saya itu jembatannya di F, ya kan? Jadi saya akan latihan nada panjang di area sekitar sini. Oke? Saya pakai arpeggio aja, pakai A ya. Kayak gitu. Oke. Awalnya mungkin bagian tertingginya tadi agak goyang ya. Itu yang mesti saya poles gimana caranya biar saya stabil di nada bridge tadi. Number one rule, jangan overpower. Kalau kita mengandalkan power untuk nyanyiin nada nanggung tadi, itu akan jadi kelemahan kita. Soalnya tiap kali ada lagu yang nadanya tinggi menuju nada tadi, kita harus teriak. Dan kalau kita teriak, kita bakal cepat capek. Itu intinya, teknik vokal tuh itu. Oke, nomor 1, jangan overpowered. Nomor 2, kita bayangin dari chest voice, pas mau ke bridge atau ke nada nanggung tadi, kita kayak mengecil, kayak mundur mengecil ya. Oke, jangan jangan digituin, tapi kita mundur dan mengecil. Oke, coba ya. Ingat, ini not saya, not kamu mungkin beda. Makanya tadi harus dicatat tuh. Kalau udah nyaman, satu hal lagi yang bisa mungkin membantu yaitu yang tadinya A, kita bikin jadi agak E gitu ya. Itu akan ngebantu memposisikan tone kita atau suara kita tuh di tempat yang benar, yaitu di antara rongga mulut dan rongga hidung. Jadi kayak
Jadi notnya saya nggak tapi tetap dengan tidak overpower dan penempatan suara di situ ya, dan tetap mengecil dan mundur. Oke, kalau udah naikin setengah, misalkan dari F ke Fis misalnya. Lakukan sestabil mungkin. Kalau belum stabil, turun lagi ke F. Pokoknya sampai kamu dapat tempatnya duduk dan stabil dan nafasnya juga support yang sehalus mungkin. Ingat, jangan breathy, jangan juga nggak stabil kayak sebulat mungkin, sestabil mungkin, tidak overpower juga. Kita perkuat chest voice kita ke nada bawah tadi dengan ma, me, mi, mo, mu, dan nada tingginya di falset dan juga nada nanggungnya gitu. Dan kita latih terus-terusan, maka range vokal kita akan teroptimize ya. Karena kita tuh ngelatih ujung-ujungnya ya, ujung tertingginya di head voice, ujung terendahnya di chest voice, dan juga ujung tertingginya di chest voice kita, yaitu di bridge atau di nada nanggung. Itu kita poles. Saya ngelakuin ini tuh berbulan-bulan, dan itu hal yang wajar. Jadi teman-teman harus sabar ya, harus dilatih terus dan repetition. Ya tentu aja sambil ngelatih ini, jangan lupa juga untuk nyanyi biasa ya. Kita latih range vokal kita yang normal juga, jangan sampai lupa. Kapan latihannya? Tiap hari boleh, nggak usah lama-lama, beberapa menit aja. Kalau pas ingat lagi nonton TV, coba gitu. Tapi pastiin not yang kamu nyanyiin tuh bener-bener not yang kita tuju ya. Nada terendahnya apa, nada tengahnya apa, nada tertingginya apa. Harus tahu notnya, kalau nggak percuma latihannya ya. Kita latih setiap hari atau mungkin 2 hari sekali. Kalau pas kita ingat aja, yang penting rutin terus-terusan. Sampai kita bisa nyanyiin mereka semua dengan stabil. Ingat, kalau suara kita capek, stop latihan. Nggak boleh latihan kalau suara kita lagi serak, atau lagi capek, atau lagi abis. No. Istirahat vokal sama pentingnya dengan latihan vokal. Oke teman-teman, itu aja untuk topik range vokal hari ini. Thank you so much for watching. Dan dilatih dan dicoba, tulis komentar apakah berhasil atau enggak latihannya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.